Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Emil Salim YouTube channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial untuk pemula dari Codeigniter 4 ya. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat tabel data seperti ini, dimana tabel data ini kita sudah fungsikan button tambah ya. Di sini ditampilkan form dalam bentuk modal, dimana kalau kita memiliki kesalahan penginputan sesuai dengan aturan form yang kita buat, maka akan menampilkan validationnya ya, validasi dan pesan kesalahan. Kemudian di tabel ini juga kita sudah membuat yang namanya pagination yang berfungsi untuk membatasi jumlah rekor yang tampil pada sebuah halaman web. Baik, untuk video kali ini kita akan coba mengaktifkan button edit, yang dimana button edit ini ketika kita klik maka akan mengambil ID dari satu record ini, kemudian akan menampilkan form modal yang dimana datanya akan terinput semua di dalam masing-masing form input di sini. Kemudian ketika disimpan maka dia mengedit, mengupdate data yang ada di dalam sini. Baik, mari kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah dulu di bagian edit sini, karena kita akan menampilkan modal yang sama dengan button tambah, maka kita mengambil data BS toggle dengan BS target yang sama. Kita sini saya copy, kemudian saya paste di sini, diedit, paste di sini. Nah, kemudian kita akan mengambil data guru ID ya, ID-nya sini. Jadi kita membuat event ya, event on click ya. Jadi ketika diklik maka kita akan menjalankan sebuah fungsi yang di sini saya beri nama edit. Kemudian di dalamnya terdapat sebuah parameter ya. Ini saya ambil langsung dari PHP, jadi echo saja, yang berisi ya, yang berisi data guru ID ya. Oke, jadi function ini nanti, function edit akan berisi data guru ID. Baik, sekarang kita buat di scriptnya ya. Kita buat sini saja, kita buat functionnya, function kemudian edit. Nah, di dalam edit function ini, jangan lupa di sini kita sudah memiliki parameter tadi ID ya, ID guru, tapi di sini saya beri nama saja string ID, tidak apa-apa. Nah, kita akan menjalankan perintahnya untuk ke controller itu menggunakan Ajax ya. Jadi jQuery saya akan menggunakan Ajax ya. Nantinya di Ajax ini di dalam Ajax ini kita perlu menambahkan yang namanya URL. Kemudian kita juga akan menambahkan type-nya. Kemudian kita juga akan menjalankan success ya, untuk menampilkan hasil kembalian dari proses Ajax kita ya. Nah, di URL kita akan masukkan di sini alamat ya. Saya echo saja menggunakan PHP site URL. Kemudian di dalamnya nanti kita akan buat guru/edit. Kemudian kita tambahkan segmen lagi satu, segmen ID yang ini. Tambahkan saja di bagian belakang sini plus string ID. Oke. Nah, kemudian type-nya, karena kita akan mengirim sebuah parameter, di sini kita menggunakan type get ya. Nah, kalau untuk success kita jalankan sebuah fungsi ya. Function di sini kita beri nama saja hasil kembalian ya. Terus apa yang akan kita jalankan? Contoh kita alert saja dulu ya. Alert, kemudian hasil.
Oke, kita langsung ke routes dulu ya. Kita akan membuat URL ini. Baik, kita tambahkan di sini routes, kemudian get tadi ya. Kita menggunakan type get tadi ya. Kemudian kita akan menambahkan guru /edit, kemudian slash, karena ID itu berupa integer, jadi kita masukkan saja number ya. Nah, kemudian kita akan menjalankan controller guru ya. Kita akan mengakses metode edit yang juga di dalamnya memiliki sebuah parameter string 1 ya. Oke, kita save. Nah, sampai di sini kita ke controller ya. Kita akan membuat ini kelas guru, kemudian functionnya atau metodenya edit. Nah, ini function guru, kita buat dulu functionnya ya. Public function, namanya tadi edit, kemudian di dalamnya kita memiliki parameter ID, yang nanti parameter yang dikirimkan ini, ID ini akan kita gunakan untuk mengakses model, kemudian kita dapatkan data sesuai dengan ID yang kita kirimkan. Oke, jadi di sini asumsinya kita select satu record ya, kita memilih satu record sesuai dengan ID yang kita temukan. Nah, kemudian kita tampung dulu ini. Saya tampung di variabel ini, terserah kita beri nama apa. Saya beri nama result. Nantinya kita akan parsing dia ke JSON encode. Yang kita encode adalah resultnya. Oke. Kemudian jangan lupa kita tambahkan di bagian depan adalah return. Oke, kita save. Nah, sekarang ini sudah selesai editnya. Kembaliannya ke view sini. Oke, coba kita jalankan. Refresh, kemudian edit di sini. Baik sekali. Nah, sekarang ketika kita klik tombol edit, dia mengembalikan alert semua data satu record yang kita minta. Namun ini dalam bentuk JSON. Nah, oke, sekarang kita ke view lagi di sini. Kita akan ubah hasil ini. Kita ubah menjadi data objek ya. Kita buat dulu variabel var umpamanya objek ya. Kita akan memparsing jQuery parse ya. Ini ya, parse JSON. Apa yang akan diparsing? Yaitu hasil ya. Baik, kemudian kita akan coba tampilkan data objeknya ya. Kita alert saja di sini. Alert, kemudian objek, kita coba tampilkan nama ya. Oke, coba kita save, kemudian kita refresh. Kalau kita klik umpamanya di sini namanya Zahratul Jannah ya. Kita edit. Oke, ini sudah benar. Coba lagi di sini edit. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang tugas kita berarti tinggal menampung data hasil parsingan dari JSON ini, kita masukkan ke masing-masing inputan ya. Oke, kita buat dulu sini. Ini untuk mengecek ya. Jika variabel objek umpamanya guru ID ya, di sini tidak sama dengan kosong ya, maksudnya ini kalau ditemukan ya, maka dia akan melakukan fungsi yang di bawah. Kita akan mengisi data jQuery, carikan saya ID ada di atas ini ya, ini ya, yang input nama
input NIP, kemudian nilainya ya kita isi dengan obj.NIP NUPTK ya. Jadi nama yang di sini adalah nama field ya, nama field dari tabelnya. Oke, kita coba dulu yang satu ini. Oh, di sini ada S-nya. Oke, baik, kita coba dulu yang satu ini. Kita coba refresh, kemudian edit. Baik, ini sudah langsung ditemukan ya. Kalau ini oke, sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini jQuery, carikan saya ID input nama, di mana nilainya, isinya kita masukkan objek nama ya. Begitu juga di sini jQuery, carikan saya ID input alamat, kita masukkan nilainya dari objek alamat. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian coba kita jalankan. Ini nama lengkap, masih ada kesalahan mungkin, input ya, kurang 1 T. Oke, save, kita jalankan kembali, refresh, edit. Baik sekali, udah muncul semuanya ya. Nah, sekarang ketika kita lakukan simpan, kita klik tombol simpan, kita bukan menambahkan data baru, tapi melakukan update data ya. Nah, kita kembali ke controller dulu. Di controller, kalau kita perhatikan, di sini kita melakukan menjalankan function simpan, namun untuk penyimpanannya kita menggunakan yang namanya save ya. Nah, karakteristik dari save ini ya, dia berfungsi ganda. Jadi ketika ada ID, ketika tidak ada ID yang dikirim yang sama dengan yang di database, di tabel, maka dia mengasumsikan itu sebagai menambahkan data. Namun kalau kita mengirim sebuah ID yang sama atau cocok dengan yang ada di tabel, maka diasumsikan itu sebuah update data. Dia tidak akan menambahkan data tapi mengupdate data. Baik, berarti di sini kita harus mengirimkan sebuah ID ya. Nah, kita buat dulu di form, di view ya. Kita membuat dulu form hidden ya. Jadi form yang tidak terlihat. Langsung saja umpamanya input. Ini. Kita perlihatkan dulu ya. Input langsung saja ID, umpamanya input ID ya. Kita sudah buat input ID, kemudian nanti kita akan mengisi juga sama dengan tadi. Jadi di function edit kita tambahkan di sini. Saya langsung percepat saja. Oh, di sini di edit sini. Ini saya langsung percepat saja. Saya copy, kemudian saya tambahkan di sini. Ubah jadi input ID. Kemudian diambil nilainya dari objek guru ID ya. Baik, kita cek dulu ini, kita lihat apakah ID-nya terkirim. Saya refresh, kemudian edit. Oke, ini ada ID-nya 1. Di sini ID-nya 2. Baik sekali. Sekarang kita tinggal mengirim kembali di button simpan ya. Mana button simpan tadi? Ini. Jadi kita tampung kembali di sini ya. Ini saya copy saja biar dipercepat. Di sini ID-nya tadi input ID. Kemudian di sini kita beri nama variabel saja ID ya.
nantinya dia muncul di sini. Kita tambahkan di sini ID dari string ID. Sampai di sini dipaham maksudnya ya. Jadi kita mengirim kalau umpamanya ada ID-nya maka akan masuk di sini, tapi kalau tidak maka tidak akan mengirimkan data ID apa-apa, alias ID-nya kosong ya. Oke. Terus kita cek lagi. Ini sudah tidak ada. Save dulu. Oke. Kemudian kita ke controller. Untuk simpannya kita juga menambahkan di sini ID ya. String ID sama dengan this request get post yang dikirim tadi adalah ID. Berarti di sini juga kita tambahkan ada ID, tapi di sini namanya guru karena sudah harus sama dengan nama field kita ya. Jadi kirim dari string ID. Oke. Nah, di sini kalau umpamanya ID-nya ini, guru ID-nya ini ada datanya dikirim ke model save, maka dia akan baca itu sebagai update data. Tapi kalau ID-nya kosong dikirim, itu dia akan mengasumsikan sebagai menambahkan data. Tapi kita coba dulu ya. Save. Oke, coba kita jalankan, refresh. Nah, di sini kita edit dulu ya. Ini ID 1 ya. Kita akan coba edit data di sini. Umpamanya saya tambahkan di sini Kabupaten Buol. Kalau kita save, baik ya. Di sini katanya terdapat data ganda ya. Baik, kita akan hilangkan dulu validasi untuk data ganda di sini. Ini is unique ya. Kita hilangkan dulu fungsi ini. Kita hilangkan di sini juga, atau saya komen saja. Saya matikan sini. Ctrl S, coba kita jalankan kembali. Edit ya. Di sini umpamanya Kabupaten Buol. Simpan. Nah, datanya berhasil disimpan ya. Kalau kita tutup, baik sekali. Jadi di sini langsung diupdate datanya, adalah nama kabupatennya dengan ID yang sama. Kalau kita klik, ya ini ID-nya sama ya. Kemudian yang di bagian view di sini kita ubah kembali form inputan tadi menjadi hidden. Kita sembunyikan input hiddennya ya, ini ya. Kita hide hidden. Oke. Coba kita jalankan kembali, refresh, kita edit. Oke, ini sudah bagus. Coba umpamanya saya ubah di sini di ID yang kedua. Sini sama juga, Kabupaten Buol. Saya save. Oh ya, di sini ada validasi. Jadi kita tambahkan harus 14 karakter. Kalau kita simpan, baik, ini berhasil ya. Tutup. Oke, nah ini diupdate. Oh iya, ada tadi yang harusnya kita tambahkan lagi tadi satu. Ini di bagian bersihkan, ini kita harus menambahkan ya, input ID kita ikut juga dibersihkan ya. Oke, sudah save. Kita coba kembali. Kalau umpamanya saya ke last, nah di sini saya ubah
namanya Zahra, kemudian alamatnya Leok 2. Kalau saya simpan, oke. Ya, namanya Zahra, kemudian jadi alamatnya jadi Leok 2. Baik, untuk edit data sudah cukup, kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba mengaktifkan delete data, dimana kita bisa menghapus satu record dari ID yang kita pilih, dari baris data yang kita pilih. Baik, kalau ada yang kurang tolong ditambahkan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke video part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.